Apa kata Rizik? Darurat ekonomi? Kalau jumlah warga miskin di Jakarta yang memang naik, kasih tahu gubernurnya dong. Sebut namanya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kita akan mencermati kelakuan Rizik Syihab, sang imam besar, dan jawaban telak yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang bikin Rizik serasa kena tuampol dan akhirnya auto mingkem. Sekitar 2 minggu yang lalu saya sempat menulis soal kelakuan Rizik Syihab sesudah bebas dari penjara. Bebas bersyarat ya, bukan bebas murni. Jadi ada pembatasan terhadap perilaku Rizik. Seperti harus melakukan wajib lapor dan tidak boleh melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat yang berujung pada ancaman pidana. Tapi dasar Rizik ya, mungkin karena terlalu lama nggak pegang mikrofon ketika masih di penjara. Jadi ketika ada kesempatan untuk memberikan pernyataan yang disiarkan lewat video streaming, Rizik banyak kelepasan dan keceplosan. Kita lihat lagi ya kata-kata Rizik ini. Karena nantinya kata-kata inilah yang dituampol oleh Presiden Jokowi, bahkan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Rizik menyatakan dirinya akan terus menggaungkan revolusi akhlak. Dia menilai saat ini kondisi negara kita sedang mengalami kerusakan. Ini kata Rizik ya, kita punya negeri di mana-mana ada kerusakan, di mana-mana ada kemungkaran. Rizik pun menyebut negeri ini lagi mengalami darurat kebohongan. Selain itu, Rizik juga menyebut ada darurat korupsi, darurat kezaliman, darurat utang, dan darurat ekonomi. Oleh sebab itu, Rizik menyebut revolusi akhlak sebagai obat dari semua itu. Rizik juga menyebut orang yang akhlaknya baik, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan, di mana matanya dipakai untuk memandang yang baik dan telinganya digunakan untuk mendengar yang baik. Begitu kata Rizik. Terus kalau mulutnya dipakai buat menyebut kata-kata macam lonte, istana iblis, menyebut jaksa tumpul otaknya dan sebagainya, itu pertanda akhlaknya bagaimana ya? Nggak perlu dijawab ya guys. Dampak dari plus-plusnya Rizik ini dirasakan oleh pengacaranya sendiri, yang jadi repot mengklarifikasi bahwa apa yang dikatakan oleh Rizik itu ditujukan kepada umum, bukan ke pribadi atau institusi. Demikian kata si pengacara. Juga bahwa perkataan Rizik tersebut tidak ditujukan ke Presiden Jokowi. Masa sih? Jelas-jelas Rizik merujuk pada negara ini gitu ya, Indonesia. Kondisi itu disebutnya ada di mana-mana di negeri ini. Yang dituduh berbohong itu siapa? Yang dituduh zalim itu siapa? Lalu Rizik bicara darurat utang dan darurat ekonomi. Sementara kondisi utang dan ekonomi itu kan berbeda-beda ya kalau di masyarakat umum. Nah, daruratnya itu di mana? Kalau tidak ditujukan kepada siapa yang memimpin negara ini. Lawang pernyataan Rizik juga langsung disambar oleh partai oposisi PKS. PKS menyebut seruan Rizik soal darurat kebohongan dan sebagainya itu menunjukkan perhatian Rizik pada kondisi negara. Menunjukkan bahwa sikap kritis dan analitis Rizik selalu ada, gitu katanya, kata PKS. Mau ngeles gimana lagi? Rizik memang gatel aja habis keluar penjara, pingin menghujat, menuding, menuduh pemerintahan Presiden Jokowi seperti dulu, mengata-ngatai Presiden seenak jidatnya. Bukannya Rizik dulu juga menyebut Presiden Jokowi sebagai Presiden ilegal kan? Artinya dia tidak mengakui Jokowi sebagai Presiden RI kan? Makanya akhirnya keceplosan sendiri. Nah, kita semua tahu bahwa Presiden Jokowi itu pemain catur yang handal, yang kalau nuampol akan telak mengena, tentu tidak dengan cara frontal. Oleh sebab itu, ketika Presiden Jokowi menggelar acara zikir kebangsaan di Istana Merdeka pada tanggal 1 Agustus lalu, benak saya pun langsung tertuju ke Rizik. Ya memang acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-77. Namun, kalau dicermati, acara ini sangat telak menohok
ke perkataan Rizik yang penuh tuduhan itu. Pertama, acara ini dihadiri oleh para ulama, tokoh agama, tokoh lintas agama, dan para menteri serta ratusan santri. Tentu saja tanpa Rizik yang dielu-elukan pengikutnya sebagai imam besar dan ulama besar. Bahkan disebut Rocky Gerung sebagai calon presiden 2024. Faktanya, Rizik bukan orang penting hingga sampai diundang dalam acara nasional. Lalu kenapa Rizik tidak diundang? Ketika Rizik tidak diundang, apakah ada demo 7 juta umat yang menuntut dan memprotes tidak diundangnya Rizik? Gak ada. Sepi dan senyap. Seakan semua rakyat Indonesia menikmati alunan zikir, sholawat, nabi, dan doa yang dikumandangkan dalam acara tersebut. Rizik pun terlupakan. Kedua, Rizik menyebut soal kerusakan dan kemungkaran terjadi di mana-mana di negara ini. Ditambah dengan darurat kezaliman, darurat kebohongan, darurat ekonomi katanya. Tidak sekalipun Rizik mengajari pengikutnya untuk bersyukur atas segala berkah yang didapatkan oleh rakyat Indonesia ketika dunia mengalami pandemi global dan sekarang ada krisis pangan, krisis ekonomi, dan krisis bahan bakar global. Rizik sanggup gitu memikirkan cara mengatasi semua itu. Siapa yang percaya? Kepemimpinan Presiden Jokowi lah yang berhasil membawa negara ini melewati berbagai badai. Dalam pidatonya, dalam acara zikir kebangsaan, Presiden Jokowi memaparkan krisis dunia saat ini. Ketika kita sedang dalam masa pemulihan dari masa pandemi COVID, muncul perang di Ukraina yang menyebabkan krisis BBM dan krisis pangan global. Di negara lain, BBM naik berlipat ganda. Namun, Indonesia masih sanggup memberikan subsidi agar kenaikan BBM bisa ditekan. Sedangkan, dalam hal pangan, ketika di negara lain ada ancaman kekurangan pangan dan kelaparan, di Indonesia, stok dan harga beras sebagai makanan pokok tidak terdampak sama sekali. Belum lagi ada krisis keuangan yang bikin negara lain ambruk. Sementara di Indonesia, ekonomi malah sedang menggeliat menuju ke kondisi yang lebih baik. Itu semua, kata Presiden Jokowi, adalah berkat kerja keras dan gotong royong kita bersama. Presiden Jokowi mengajak semua untuk bersyukur dan terus berdoa memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Jokowi mengajarkan kita semua untuk berakhlak mulia, kan? Ketiga, dan ini agak lucu, yakni ketika Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin memberikan tausiahnya. Perkataan Wapres ini sudah banyak beredar di medsos ya. Ada beberapa netizen yang mempertanyakannya seakan yang dikatakan oleh Wapres itu salah ya. Namun saya kira yang terjadi adalah Wapres ini sebenarnya menyentil kelakuan mereka yang sok agamis, sok berakhlak mulia, sok mau revolusi akhlak tapi lupa bercermin. Wakil Presiden menyatakan bahwa penghuni surga kelak itu kebanyakan dari bangsa Indonesia. Karena Indonesia menjadi negara pemeluk Islam terbanyak di dunia. Namun, Kiai Haji Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa proses menuju surga itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ada yang pakai proses pemanggangan dulu, maksudnya ada yang disiksa di neraka dulu gitu ya, sebelum masuk surga. Wakil Presiden pun berdoa, semoga yang mengalami proses pemanggangan itu sedikit saja, jangan banyak-banyak, kata beliau sambil tersenyum. Kiai Haji Ma'ruf juga menyinggung pernyataan ulama bahwa tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Ingat sama kelakuan Rizik ya. Sebaliknya, kata Kiai Haji Ma'ruf, tak ada dosa besar bila kerap melakukan istighfar. Maksudnya membaca astagfirullah ya. Oleh sebab itu, Wakil Presiden mengajak agar semuanya sering baca doa dan istighfar. Nah itu, sering baca doa dan istighfar. Jangan malah melempar tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Darurat kebohongan lah, darurat ekonomi lah, sok mau revolusi akhlak lah. Tapi tidak pernah menyerukan agar bersyukur atas segala berkah yang kita terima sebagai rakyat negeri ini. Ngaca dong, gitu loh. Selain acara zikir kebangsaan, Presiden Jokowi juga mencetak rekor loh. Rekor pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2022. Sebesar 5,44%.
Ini bahkan melebihi angka tahun 2019 sebelum masa pandemi. Apa kata Rizik? Darurat ekonomi? Kalau jumlah warga miskin di Jakarta yang memang naik, kasih tahu gubernurnya dong. Sebut namanya. Jangan hanya koar-koar di dalam video, tapi nggak berani menyatakan fakta buruk semacam itu. Jangan sebut negara, sebut provinsinya. Kalau negara, rakyat sudah percaya dengan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Jokowi. Hasilnya nyata, jauh lebih baik dibanding negara-negara lain. Rakyat juga diserukan untuk bersyukur dan berdoa. Gak pernah Presiden Jokowi mengajari rakyatnya untuk teriak-teriak, memaki-maki, menuduh-nuduh. Gak pernah. Jadi, akhirnya, ucapannya sendiri berbalik menghantam dirinya kan? Kena tuampol kan? Auto mingkem kan? Selalu dari kura-kura.